Pada part ke-67 diambil dari light novel bab 180 sampai dengan 181, mewarisi pedang bayangan. Dewi Pertempuran memiliki tubuh yang agak kecil dibandingkan dengan para beasmen lainnya. Dibandingkan dengan Jin, dia tidak sebesar itu. Namun, hanya dengan kehadirannya, Sang Dewi benar-benar mendominasi 12 legenda pertarungan di sampingnya. Batu permata tampak bersinar seperti matahari karena kehadirannya. Hati mereka bersinar sangat terang. Jin akan menutupi matanya dengan tangannya. Apakah kamu mengatakan namamu adalah Jin Rankandel? Suara yang jelas tapi dalam. Ya, aneh. Kamu terlihat sangat berbeda dari Temar, tapi auramu sangat mirip. Jin tidak menjawab dan hanya menatap matanya yang tak berdasar, rambut panjangnya melambai di udara seperti api. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menilai dan membuat keputusan tentang dia. Aku menyukainya, calon magang. Setelah melihat apa, hanya karena energiku mirip dengan Temar, dia memiliki pertanyaan yang melintas di benaknya, tetapi dia tidak berani menanyakannya. Saya bisa melihat Patriark pertama meninggalkan kesan abadi pada orang-orang sombong ini. Mengingat konfrontasi mereka, itu jelas. Satu-satunya pejuang yang bisa mendominasi daratan tidak lain adalah Temar Rankandel. Tentu saja, auranya mirip dengan Temar. Namun, dia mungkin bisa menjadi prajurit yang lebih hebat di masa depan. Jangan terlalu berharap, Garmon. Itu sangat serakah. The Fighting Legends bertukar komentar saat mereka memeriksa Jin. Dia pada dasarnya menerima persetujuan dari kepala kuil, tetapi dia merasa tidak enak tentang itu. Mereka semua menganggapku sebagai bayangan Temar. Tak bisa disangkal bahwa Temar adalah pendekar paling legendaris sepanjang sejarah. Dia juga tidak dapat menyangkal bahwa Temar pada dasarnya membangun klan Rankandel, jadi Jin tidak akan pernah ada tanpanya. Namun, dia tidak pernah ingin dikenang sebagai anak buah Temar. Jin tidak berpikir bahwa melampaui dirinya adalah hal yang mustahil. Selain itu, meskipun itu bukan pertarungan sungguhan, Jin mengalahkannya sebelum datang ke tempat ini. Saya Jin Rankandel. Jangan bicara saat tidak diajak bicara oleh Sang Dewi. Kamu berbicara tentang leluhurku, jadi aku ingin mengklarifikasi namaku. Kamu kecil. Satu legenda melangkah maju, tetapi Sang Dewi perlahan mengangkat tangannya. Semua legenda berlutut dan membungkuk. Baiklah, kami memang memikirkan masa lalu dengan masa depan kami di depan kami. Jin Rankandel, namaku Fan. Dia tidak memiliki nama yang menandakan klan atau keluarganya. Dari rahim siapapun mereka dilahirkan, mereka semua memperlakukan satu sama lain seperti saudara kandung. Tidak perlu menambahkan awalan atau akhiran apapun. Hanya Fan yang baik-baik saja. Apakah itu baik-baik saja? Kami tidak berbagi rasa hormat hierarkis seperti masyarakat manusia Anda. Tidak masalah jika kamu hanya memanggil saya dengan nama saya yang diberikan. Namun, ada satu hal yang harus kamu perhatikan dengan kata-katamu. Apa itu? Sebelum seluruh suku menerimamu, jangan pernah menyebut mereka saudaramu. Jin mengangguk. Beberapa legenda menelan senyum mereka, sorot mata mereka mengatakan hal yang sama. Manusia bajingan ini tidak akan pernah menerima persetujuan kita. Namun Jin tidak peduli. Mereka yang dengan mudah mengungkapkan emosinya bukanlah masalah sama sekali. Mereka yang jujur itu sederhana, dan mereka yang sederhana mudah diyakinkan. Para legenda yang menyembunyikan emosi mereka, meyakinkan mereka akan menjadi sebuah tantangan. Dewi Pertempuran Fan juga. Dia bilang dia menyukaiku, tapi aku tidak tahu apakah dia jujur atau tidak. Fan berdiri dari singgasananya dan berjalan menuju Jin. Dia melepaskan sarungnya di sisinya dan menyerahkan pedang kepadanya. Itu adalah pedang yang sangat normal. Tidak ada yang akan digunakan oleh beasman legendaris. Gunakan pedang ini saat mempelajari teknik Shadow Blade. Seringai di beberapa legenda tumbuh. Jin mengerti kegembiraan mereka begitu dia memegang pedang. Energi spiritualku. Pedang itu menyerapnya. Itu tampak seperti pedang biasa pada pandangan pertama. Tetapi itu menghabiskan energi spiritual Jin seperti lintah, tidak meninggalkan bukti. Pengalaman yang sama sekali berbeda dari saat dia membangunkan pedangnya dengan memusatkan energi spiritualnya ke dalamnya. Ini adalah vakum bayangan. Saya yakin kamu belum pernah merasakan ini sebelumnya. Sejak kamu mengontrak Solderet, energi spiritual tidak pernah meninggalkan tubuh kamu. Jika aku menahannya sepanjang hari, maka aku akan benar-benar terkuras. Nenek moyangmu, Temar Rankandel, mengalahkan pedang itu dengan cukup cepat. Sama seperti kamu dengan percaya diri mengklaim nama kamu, dapatkah saya mengantisipasi beberapa pencapaian? Sulit untuk menjawabnya. Kecepatan di mana pedang menguras Jin sangat tidak menyenangkan. Begitu dia menyadari ciri-ciri tersembunyinya, dia mencoba mengendalikan energi spiritualnya. Namun, semakin dia melawan, semakin kuat kekosongan itu. Sialan menyebalkan. Jin awalnya mengangguk. Jika dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Temar, dia akan diperlakukan seperti penerus selamanya. Dia hanya perlu menemukan cara. Seperti biasa, kita mulai besok saat fajar. Kamu istirahat Lan. Dipahami. Jin keluar dari kuil, dan legenda mendecakkan lidah mereka. Dia seharusnya bersyukur bahkan dibandingkan dengan Temar. Penerus kedua kita akan segera menghadapi konsekuensi dari kesombongannya. Legenda ketujuh belis mengangkat bahu dan merespons. Tidakkah
menurutmu itu agak kasar, Van? Apa? Temar menerima pedang itu setelah menyelesaikan Shadow Blade 1 ST Form. Dia jauh melewati 20 juga. Saya tidak berpikir Jin cocok untuk berurusan dengan pedang. Ada apa, Belis? Kamu sudah menyukai yang kedua. Memang benar kami bersemangat untuk pewaris kedua dalam sejarah, tapi kami harus tetap ketat di dalam kuil. Garmund menanggapi, dan sang dewi tersenyum. Waktu kita membeku, tapi sudah 1000 tahun sejak Temar mati. Tidak aneh jika seseorang yang lebih kuat dari Temar lahir. Saya hanya ingin tahu apakah manusia, Rankandel, menjadi lebih kuat di tahun-tahun itu. Malam itu panjang. Tidak ada yang mengawasinya, tetapi Jin terus-menerus memegang pedangnya. Bahkan sebelum fajar tiba, setiap energi spiritual menghilang dari tubuhnya. Aneh, saat dia membuka matanya, dia mencoba melepaskan energi spiritual. Debu hitam yang lemah melilit tubuhnya, seolah-olah pelatihan yang telah dia lakukan untuk mencapai bintang 6 telah menghilang. Setelah melepaskan pedang dari dirinya sendiri, pelepasannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, untuk memulihkan keadaan aslinya, dia harus terus berlatih tanpa menyentuh senjatanya. Yang pertama mengajari Jin adalah legenda ke-8. Siapa legenda ke-8? Tantel, saudara Garmund, yang tertinggi dan yang berjanggut terpanjang. Ah, pria itu. Garmund adalah salah satu legenda yang terang-terangan menunjukkan emosi. Dibandingkan dengan pekerjaan rumah Shadow Vacuum, sepertinya meyakinkan instruktur pertamanya akan lebih mudah. Ngomong-ngomong, bagaimana cara kerja hierarki di antara para legenda? Apakah angka yang lebih rendah berarti peringkat yang lebih tinggi? Jika saya mengecualikan ketua pemimpin, tidak ada hierarki. Kami hanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi, pada dasarnya, kami adalah pasukan yang setara dalam istilah manusia. Angka itu hanya untuk menandakan urutan di mana kita mencapai status legenda. Itu sistem yang adil secara tak terduga. Kami tidak pernah bentrok pedang dalam suku kami. Kami tidak membutuhkan hierarki menyedihkan semacam itu. Itu lucu. Mereka berjalan ke area pelatihan di tengah kuil. Ruang terbuka besar yang menempati sebagian besar tanah candi. Tidak ada peralatan pelatihan. Hanya lantai batu bergerigi yang sepertinya sudah bertahun-tahun tidak dirawat. Namun, begitu Jin melangkah ke lantai batu yang hangat, dia langsung tahu mengapa itu dibangun sedemikian rupa. Lantai ini sangat kokoh. Itu bukan sembarang batu. Itu bisa dibandingkan dengan Bradamante dan baja 1000 tahun Blacklight Cuiras. Celah berserakan di lantai, membuat Jin bertanya-tanya berapa banyak pelatihan yang telah dilakukan suku ini sebelum kepunahannya. Dan yang itu, dari Temar, ada tanda pedang raksasa yang membentang di seluruh tempat latihan. Sebuah kawah panjangnya kira-kira 100 langkah. Di ujung kawah, Garmund berdiri dengan tangan bersilang. Ya, 100 langkah tidak terlalu besar jika aku memikirkannya. Bisakah aku, mulai saat ini, meninggalkan bekas pedang di lantai ini? Dia tidak akan pernah tahu jika dia tidak pernah mencoba. Jin sama sekali tidak menguasai pedang bayangan, tetapi saat dia memotong gerbang neraka Miuron dan palu Goltep, tepat saat dia berjalan jauh ke Temar, dia tahu itu mungkin selama dia memiliki keinginan untuk melakukannya. Ya, itu hanya jika Shadow Vacuum tidak menghilangkan semua energi spiritualku. Jin menyesuaikan pedang terkutuk di ikat pinggangnya. Hanya ada setengah tahun sampai operasi penyadapan kompas. Dia harus mengatasi Shadow Vacuum dan menguasai Shadow Blade sebelum kembali ke timnya. Nenek moyangmu meninggalkan tanda ini, yang kedua. Saya pikir begitu, Garmund. Kemudian, Garmund menoleh ke arah Tantel dan melotot. Apakah kau memberitahu anak terkutuk ini namaku? Ah, saudara ke-8. Bukankah seharusnya orang ini mengetahui nama gurunya sebelumnya? Aku bahkan tidak menganggap anak manusia ini sebagai muridku. Tentu saja. Pokoknya, aku akan pergi. Mudah-mudahan magang pertama kita setelah 1000 tahun terakhir tidak mati pada hari pertama. Kamu mengatakan hal yang sama dengan saudara ke-7. Terserah anak ini. Pegang pedangmu. Nah, sebelum pelatihan kami, ada sesuatu yang perlu saya konfirmasi. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, saya tidak akan melatih kamu. Saat Jin menghunus pedangnya, Garmund tersenyum. Ayunkan pedangmu 10.000 kali. Dan buatlah itu konsisten. Jin mengeluarkan teriakan yang menyegarkan di dalam. Itulah satu-satunya hal yang dia yakini. Tebas, tebas, tebas. Tepat selama 5 jam, Jin mengayunkan pedangnya 10.000 kali. Dan dengan ayunan yang konsisten dalam kualitas dan kecepatan, Garmund tidak bisa menahan rahangnya agar tidak jatuh. Saya sudah selesai. Jin menjentikan poninya yang berkeringat. Meskipun Tantel mengatakan bahwa dia akan kembali ke tempat tinggalnya, dia tetap mengawasi Jin dengan tugasnya. Setelah sekitar 3.000 ayunan, manusia binatang lainnya datang untuk menonton. Pada 5.000, warna di wajah Garmund mengering. Dan pada 7.000, dia berkeringat. Pada angka 10.000, Garmund menyadari bahwa dia telah meremehkan kehebatan Jin. Bocah itu benar-benar mengejutkan Garmund. Aku tidak akan pernah tahu situasi ini. Aku tidak berpikir itu akan terjadi. Apa-apaan? Mengabaikan konflik emosi Garmund,
para biasmen lainnya berteriak dan menjerit. Prajurit normal memiliki perspektif yang berbeda dari legenda pertarungan. Mereka telah menunggu selama ribuan tahun bagi seseorang untuk menentang dominasi mutlak Temar. Mereka ingin memverifikasi bahwa waktu beku mereka sepadan. Garmund, kenapa kamu tidak bisa berkata-kata? Senyum tumbuh di wajah Jin, dan Garmund berdeham. Saudara-saudaranya menikmati pemandangan itu, jadi dia merasa sedikit bersalah karena menjadi satu-satunya orang yang menginginkan kegagalan Jin. Bagus sekali. Saya tidak berpikir kamu akan mengeksekusinya dengan sangat sempurna. Tidak, aku tidak ingin mendengar pujian yang menggurui. Lalu, apa yang kamu ingin saya katakan? Mohon konfirmasi bahwa saya siap menerima ajaran kamu. Dengan mulutmu sendiri, Jin tidak memprovokasi Garmund tanpa pemikiran mendalam. Faktanya, dia mengandalkan semua penonton di sekitar tempat latihan. Dia tahu bahwa Garmund menjadi sadar akan yang lain. Di antara para legenda, Garmund memiliki ikatan terkuat dengan bangsanya. Dan jika dia tidak menerima Jin, maka dia akan mengecewakan saudara-saudaranya. Ceka, baiklah, saya menerima Anda, Jin Rankandel. Anda sekarang siap untuk mempelajari teknik rahasia yang dikenal sebagai pedang bayangan dari legenda pertarungan ke-8. Wah, keren abis. Garmund, Garmund, Garmund. Penonton bernyanyi serentak, dan Garmund mulai tersipu. Hatinya mulai bersinar sedikit lebih terang, tergerak oleh emosinya. Baiklah, baiklah, semuanya, pergilah. Pelatihan yang sebenarnya akan segera dimulai. Penonton terus bersorak saat mereka pergi. Dengan rasa terima kasih, Jin juga melambaikan tangannya di udara. Sekali lagi, keduanya berdiri bersama di tempat latihan. Berapa umurmu, murid? 16. Setelah Desember, saya akan berusia 17 tahun. Mata Garmund membelalak. Bahkan di dalam suku, tidak banyak yang bisa mencapai level Jin pada usia itu. Jin sudah melangkah ke domain Mind's Blade. Ini menarik. Garmund dengan cepat menghunus pedangnya. Apakah itu tiang? Aduh, kamu melebih-lebihkan diri sendiri. Sebuah spar hanya ketika kamu bahkan 1/10 dari kekuatanku. Jin jelas tidak bisa membayangkan seberapa kuat para beastmen ini. Seberapa besar kesenjangan keterampilan kita. Kau bahkan tidak dekat untuk menggerakkan pedangku. Tepat saat Garmund menyelesaikan kalimatnya, Jin menusuk tenggorokannya dengan shadow vacuum. Dentang, Garmund dengan mudah membelokkan pedangnya, geram. Api berkobar di matanya. Apa ini? Kamu bilang aku bahkan tidak bisa menggerakkan pedangmu? Jadi aku memutuskan untuk mencoba sesuatu. Ternyata saya salah. Kamu menggerakkan pedangmu. Wajah Garmund berkerut. Rasa malu demi rasa malu menimpanya. Ini bukan harinya. Aku akan membuatnya mencoba menggerakkan pedangku ketika dia tidak bisa berkata-kata. Garmund telah berbicara tentang kekuatan. Tidak ada prajurit seperti itu yang tidak memerlukan gerakan pedang untuk memblokir serangan Jin. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Maksudku, tidak peduli berapa kali kau menyerang pedangku, kau tidak akan bisa menggerakkannya. Oh, itu yang kamu maksud? Hah, aku tahu ada sesuatu yang aneh. Saya gagal membaca yang tersirat. Tentu saja, selama ini Jin tahu apa maksud Garmund. Dia hanya ingin mempermalukannya. Tidak ada salahnya memperbesar kekuatannya melalui percakapan kecil ini. Lebih dari segalanya, orang ini menyenangkan untuk diganggu. Jin tidak membenci orang seperti Garmund. Baiklah, lalu coba lagi. Jangan pergi untukku, tapi pedangku. Dipahami. Jin melangkah maju dan mengayunkan pedang terkutuk itu. Dentang! Wah, Jin hanya bisa terkesan. Dia tidak mengerahkan aura apapun, tetapi dia menggunakan banyak kekuatan. Namun, pedang Garmund tidak bergeming. Dan tentu saja, sikap Garmund juga tidak goyah. Di sisi lain, Jin kehilangan keseimbangan untuk sementara waktu akibat benturan tersebut. Garmund mendengus, sepertinya tahu ini akan terjadi. Seperti yang aku katakan, kamu tidak bisa membuat pedangku bergerak. Saya akan mencoba lagi. Sebanyak yang kamu mau. Jin mundur dan bernapas perlahan. Dia menutup matanya, memfokuskan energinya dan berkonsentrasi. Aura biru dari telapak tangannya melilit shadow vacuum. Mempercepatkan, dia mengayun dengan sekuat tenaga. Itu adalah serangan yang tidak akan pernah dia gunakan dalam pertarungan nyata. Musuh macam apa yang membiarkan dia menutup matanya? Kelang, bilah ke bilah. Suara keras bergema di seluruh tanah saat tabrakan. Namun, pedang Garmund bahkan tidak bergetar, dan Jin terbang ke arahnya. Dari mulutnya, aliran darah bocor. Garmund awalnya berencana untuk tertawa. Dia sudah membayangkan hasil yang diharapkan, berharap melihat pemandangan yang menyedihkan. Namun, pedangku hampir patah. Untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, Garmund merasa telapak tangannya terkoyak. Panas menghanguskan tangannya, dan lengannya berdenyut kesakitan. Dia ingin tersenyum. Itu setara dengan bintang 8 dalam istilah manusia. Jin masih bintang 7, tapi sebagai Rankandel yang baru saja melintasi gurun terkutuk, dia sudah berkembang pesat. Namun, itu tidak cukup bagiku untuk memperlakukanmu dengan baik. Baru sehari sejak dia datang ke Lavrarosa. Jika Garmund memberinya rasa hormat yang dia inginkan, manusia bajingan itu akan menginginkan lebih. Karena itu, dia harus tangguh dan tegas. Lengkapi ayunan yang mampu menggerakkan pedangku. Maukah kamu memberitahu saya prosesnya? Bukankah ketiga Fata Morgana itu sudah mengajarimu itu? Kuncinya adalah percaya, meyakini.
Aspek terpenting dari Shadow Blade adalah keyakinan. Menyublimkan keyakinan menjadi energi spiritual adalah inti dari teknik ini. Itu setara dengan menggunakan Mind Dash Blade, kecuali Shadow Blade memiliki properti meluas. Teknik rahasia tidak ada hanya untuk memotong sesuatu secara efisien. Baiklah, aku akan memberimu waktu seminggu. Dalam seminggu itu, kamu memiliki banyak upaya untuk menyerang pedang saya. Gunakan semua yang kamu punya. Robek tanganmu, patahkan gigimu. Kamu harus memahami inti dari Shadow Blade. Mata Jin menyipit. Seminggu, dia jelas menetapkan batas waktu yang ketat dalam persyaratannya. Jika saya berhasil, maka saya pasti akan mendapatkan rasa hormatnya. Mudah-mudahan, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Di sisi lain, Garmon sedang merenung. Apakah 1 minggu terlalu keras? Saya tahu anak ini adalah sesuatu yang istimewa, tetapi saya harus menjadikannya sebuah tantangan. Berdiri setelah gagal, magang kedua. Lalu aku, dan yang lainnya, akan menerimamu. Apakah itu, murid? Jika kepercayaanmu goyah, pedangmu juga akan goyah. Kamu tidak mengerti, dan kamu adalah kontraktor Solderet meskipun seperti itu? Aku bisa melihatnya di matamu. Kamu belum siap. Temar melakukannya dalam 2 hari. Jika yang lain tahu, mereka tidak akan pernah menghargai kamu. Garmon menyiapkan banyak komentar. Dia berencana untuk menerima pukulan Jin ribuan kali sambil berdiri diam untuk benar-benar menghancurkannya. Namun, pada hari ketiga, setelah 27.576 ayunan, pedang Garmon patah. Dia menatap kosong hasil dari 4 hari berayun. Di antara komentarnya yang tercela, satu-satunya yang merangsang Jin adalah Temar melakukannya dalam 2 hari. Dan untuk semua serangan itu, Jin tampak menikmatinya. Nyatanya, Garmon adalah satu-satunya yang terlihat kesakitan. Aku mengambil 1 hari lebih banyak dari Temar. Jin mengambil sisa pisau Garmon saat dia berbicara. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menunjukkan wajah senang. Dia tidak puas karena hasilnya mendekati leluhurnya. Sial, kalau saja saya lebih fokus, saya akan melakukannya lebih baik. Jin menghela nafas. Garmon hanya menatap heran. Dia mengharapkan pekerjaan setidaknya sebulan untuk mencapai prestasi seperti itu, namun Jin menyelesaikannya hanya dalam 3 hari. Tentu saja, dia masih lebih lambat dari Temar. Namun mengingat pedang terkutuk dan usianya, perbedaan 1 hari itu gila. Nyatanya, kesuksesannya bahkan lebih mengesankan. Jin mencari tempat ini sebagai prajurit yang lengkap. Mungkin tidak banyak hal yang bisa diajarkan suku itu kepadanya. Garmon memikirkan pelatihan Jin. Buk. Dia menepuk punggung Jin dan terkekeh. Murid kedua, Jin Rankandel. Saya akan jujur, kamu tidak tampak seperti orang aneh, tetapi kamu membuat saya terkesan sampai akhir. Apakah kamu menerimaku? Bagi saya, ya. Saudara-saudara yang lain akan membuka hati mereka untukmu. Mereka akan merasakan kemurnian dan kekuatan jiwamu. Terhadap perubahan kepribadian Garmon yang drastis, Jin tersenyum. Kemudian, Garmon berbicara. Aku punya 1 permintaan kecil. Permintaan? Bolehkah saya menjadi orang pertama yang merasakan pencapaian kamu? Yang pertama mengalami. Saya apa? Jawab aku. Matanya berbinar. Jin tidak bisa menolaknya sama sekali. Aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, tapi aku akan mematuhinya. Garmon mengambil pecahan pedang dari tangan Jin dan melemparkannya ke mulutnya. Dia menggertakkan giginya sebelum menelan. Puas, dia memukul dadanya. Rasa yang sangat enak. Mulai besok, legenda kelima juga akan muncul di sini.